Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ananda semua yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan coba melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran akidah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah memulai memasuki materi pelajaran pertama, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa materi kali ini kita akan bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yaitu untuk poin mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan poin kedua untuk menaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi sesi kedua kita. Dan untuk poin pertama kita sudah sampaikan di sesi pertama kemarin. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan masuki poin kedua, yaitu menaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda semua, di awal poin tersebut kita diberi beberapa kata yang seharusnya kita jadikan tekad yang kuat dalam diri kita. Nah, apakah kata-kata tersebut? Barang siapa yang menaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan masuk ke surga, dan barang siapa yang durhaka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka ia akan masuk ke dalam neraka. Maka wajib bagiku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menaatinya. Nah, inilah dia tekad yang harus kita tanamkan dalam diri kita, Ananda. Wajib bagi kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menaatinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Rawahul Bukhari. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya di akhirat nanti. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, maknanya Ananda, jika Ananda mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya sebagaimana yang disabdakan Nabi, Ananda akan bersama Rasulullah jika Ananda benar-benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus menjadi tekad kita, Ananda, agar kita dapat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Menaati Rasulullah juga berarti menaati Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa? Karena tidak ada yang tahu cara menaati Allah selain mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menaati Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala juga, sehingga orang yang menaati Rasulullah akan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala adalah agar menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya juga menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadilah ia orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Quran Surah Ali Imran ayat 31. Kalau seseorang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benarnya cinta, maka dia akan bersama Rasulullah. Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam artinya akan masuk ke surga, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang telah dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Rasulullah akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang yang mengikuti dan menaati beliau, memuliakan, mencintai dan membela ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebaliknya, orang yang menyelisihi dan mengingkari ajaran beliau akan ditimpakan kepadanya azab di dunia dan azab yang pedih pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan Allah. Beliau seorang yang jujur, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan kebohongan. Di sini ada sebuah kisah tentang Rasulullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih kanak-kanak, orang-orang Quraisy sedang memperbaiki Ka'bah.
Mereka berselisih tentang orang yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempat asalnya. Akhirnya mereka sepakat agar menunjuk orang yang pertama kali masuk pintu masjid. Dan ternyata mereka mendapati Muhammadlah sebagai orang yang pertama kali memasukinya. Dan mereka meminta Muhammad untuk memecahkan persoalan siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya diambillah selembar kain dan beliau SAW meletakkan Hajar Aswad tersebut di tengahnya. Kemudian tokoh-tokoh kabilah memegang ujung-ujung kain tersebut sehingga mereka meletakkan Hajar Aswad bersama-sama. Mereka pun senang dan merasa mendapatkan keadilan. Mereka memuji Muhammad SAW dengan gelar Al-Amin, artinya yang terpercaya. Nabi Muhammad juga dikenal sebagai orang yang pemaaf. Beliau memaafkan orang-orang yang pernah memusuhi beliau. Bahkan beliau membalas kejahatan musuhnya dengan kebaikan. Sungguh akhlak beliau SAW sangat agung. Maka dari itu penting bagi kita untuk mentaati Rasulullah SAW agar kita dapat meniru akhlak beliau yang mulia tersebut. Dari kejujuran beliau dan baiknya jati diri beliau dan juga kebaikan-kebaikan beliau yang lainnya. Nah, Ananda, pertemuan kali ini kita hanya sebagaimana yang saya sampaikan hanya membahas tentang poin yang 1 dan 2 untuk materi pertama ini. Untuk materi poin ketiga itu silahkan Anda baca sendiri ya, karena itu berisi kisah-kisah. Ya Ananda, baik. Barakallahu fikum. Saya cukupkan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.